Alif 10.3 sudah hadir. Kirana PAS 1 ya, udah hadir di PAS 1. Riana 10.3 sudah hadir. Besok GTC sepertinya nggak ikut ya, nggak ikut acara kebalik. Kiran Kansa udah hadir. Kansa 10.2. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:05. Silmi Zaid. Kelas 11 sekarang lagi sibuk persiapan berangkat ke Bali. Zaid hadir 10.2 ya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ya, obrolan malam hari ini kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasila sudah hadir di IPA 6. Inna hamdan wa syukralillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutin setiap malam ya. Kita ngobrol malam sambil menunggu waktu tidur pukul 10. Jadi kita sempatkan untuk ngobrol, diskusi, kita sambil sumbang saran pendapat ya terkait pengembangan ilmu agar kita semakin paham dengan Islam. Juga yang kedua, kita sangat menganggap penting ukhuwah ya, silaturahim di antara kita. Dan boleh jadi ada yang hadir dari teman-teman alumni SMA 4 ya, atau dari Mutarujana yang sudah sekian lama lulus. Tapi dengan media ini kita bisa bermuwajahah ya, bertatap muka atau sedikit berinteraksi walaupun hanya lewat udara ya. Arina hadir, Araina ya, 10.3 sudah hadir. Oh, ini 2002. Kang Hasan mana ini? Kang Hasan yang di mana ini ya? 2002 ya? Iya, tapi sudah hadir tuh Kang Hasan ya. 2002, 22 tahun yang lalu. Waduh, udah lama banget. Alhamdulillah bisa hadir ya, bisa bertemu lagi. Karinnya hadir. Kang Hasan main atuh ke Cikupa, Kang Hasan. Saiful Pamit, oh kata Kang Epul ya, oh iya, Kang Epul ya, sekarang ngajar di ini, di perpustakaan dia. Nah. Yasa hadir, Yasa, ya, IPA 3 keempat Yasa itu ya, IPA 2 Yasa itu kan, IPA 2 ya, udah bisa hadir. Ya, bertahan 15 menit. Aurel dari 10.2 ya, dari 10.2 ya, IPA 2 ya, ya saya. Oh, di Cingluh ya, bareng Panana.
Panana seangkatan itu ya, Panana itu ya. Panana juga alhamdulillah hadir. Adit hadir ya. Ya sekarang kan kita mulai. Jadi tadi ada sedikit gangguan ini, ada acara yang tidak bisa diganggu. Jadi kita baru ketemu pada pukul 9 WIC waktu Indonesia bagian Cikupa ya, bukan WIB ya. WIB itu artinya waktu Irahabai ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali sambil menunggu pertanyaan atau saran pendapat dari rekan-rekan dari para siswa. Pak Mas besok ngelibur sih Pak, enaknya gimana ya besok itu? Enaknya libur ya semestinya, kalau kelas 11 itu ke Bali mestinya libur sebaiknya ya. Tapi nggak tahu ini kebijakan sekolah gimana itu ya. Saya usulnya libur usulnya itu ya. Tapi kita tunggu mungkin nanti kebijakan dari Pak Kepsek gimana ya gitu. Karena guru-guru kelas, sebagian guru kan berangkat ke Bali juga ya. Siti Nur Farida, jadi saya hadir ya. Ya, terima kasih. Coba di kontak yang lainnya Nur Farida biar ikut gabung. Iya, enaknya libur sih, apalagi seminggu ya. Wah, bisa jalan-jalan juga tuh. Kemana tuh jalan-jalannya? Baik, kajian malam hari ini ya, materinya adalah kita Bapak emang nggak libur ya? Ya, saya mengusulkannya libur. Jadi ketika kelas 11 itu ke Bali, juga dan oleh beberapa guru, 22 guru yang ikut ya, saya mengusulkan libur gitu. Tapi mungkin pendapat Pak Kepsek lain lagi ya gitu. Mungkin nanti ada informasi ya ke para siswa, apakah tetap belajar atau gimana ya. Kita tunggu informasi mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, beliau yang mengambil kebijakan ya. Nanti beliau yang memutuskan nanti. Pak Ijaz hadir IPS 2. Baik, kajian malam hari ini terkait perkembangan terbaru di Gaza, Palestina ya. Sungguh sangat miris, sangat-sangat miris, menyayat hati. Sudah 14 bulan genosida berlangsung di Palestina. Sekarang gedung-gedung sudah hancur, sebagian sudah hancur, tidak lagi rumah yang bisa ditinggali. Gedung yang berlantai, bisa 10 lantai sekarang udah dibombardir dengan. Dan korban berjatuhan sudah sangat banyak, dan yang tersisa hari ini itu pun dalam kondisi kekurangan pangan, kekurangan air, tidak ada lagi makanan, tidak lagi air. Nah, kejadian di Gaza itu ada hal yang penting harus kita pahami, kita cermati. Apa itu? Kita diuji sejauh mana ukhuwah kita. Ya, ini menguji umat Islam sejauh mana rasa persaudaraan di antara sesama muslim itu. Masih ada enggak sih ukhuwah di antara orang Islam itu gitu. Dikira ini menguji ya, menguji umat Islam agar terketuk hatinya, dan juga para pemimpin dunia Islam hari ini dia akan digedor hatinya. Masih punya rasa enggak
Mas punya ingin membela enggak ya gitu. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Itu Al-Hujurat ayat 10. Allah katakan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ukhuwah, bersaudara. Bersaudara terlepas dari perbedaan negara, wilayah. Kalau akidahnya sama, Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad, kitab sucinya adalah Al-Quran, maka itu adalah saudara kita. Saudara kita walaupun berbeda benua, ya, berbeda negara, jauh di sana, tapi kalau akidahnya sama, mereka Muslim, Tuhannya Allah, itu saudara kita, maka kita wajib untuk menolongnya. Nah, kemudian kita simak hadis Rasulullah SAW, ya, perumpamaan orang-orang mukmin itu, ya, perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan satu tubuh. Jika satu tubuh yang sakit, maka yang lain ikut sakit juga. Sekali lagi bahwa di dalam hadis Nabi Rasulullah katakan orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan satu tubuh. Ini satu tubuh kita. Satu bagian tubuh sakit, maka tubuh yang lain akan sakit juga. Ketika kaki tersandung, berdarah, ya, luka, maka mata menangis. Lidah kita menjerit kesakitan, dan kepala kita akan pusing karena darah keluar itu. Itu seperti itu orang mukmin itu. Nah, jadi mestinya dengan kejadian di Palestina itu, ya, kita sama muslim harus ada perhatian, ada pembelaan. Begini, di dalam Islam, untuk membangun suatu ukhuwah yang kuat atau implementasi daripada ukhuwah itu adanya ta'awun, ya. Hilda hadir, ya, Diva 7 hadir, ya, dari MD. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi sebagai wujud implementasi atau bukti untuk memperkuat ukhuwah, artinya persaudaraan di antara sesama muslim, adalah adanya namanya unsur ta'awun. Ta'awun artinya adalah saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ketika orang muslim lainnya itu dalam kondisi kekurangan, ada masalah berat terkait kehidupannya, terkait keamanan dirinya, keamanan jiwanya, mestinya seharusnya itu yang lain ikut membantu. Kita lihat posisi Palestina itu kan ada di sekitar Saudi Arabia, terus Mesir, ya, Yordania, terus Suriah, kan, Lebanon. Nah, ini negara-negara yang sekitar Palestina itu, ya, Saudi Arabia, terus Mesir, ada juga sana Turki, gitu kan. Mestinya pemimpin mereka itu ikut membantu.
yang dibutuhkan sekarang, ya, ketika serangan Israel itu begitu membabi buta, yang dibutuhkan itu adalah bukan sekedar makanan, minuman, pakaian, tetapi adalah persenjataan militer yang kuat dengan pasukan yang terbaiknya. Itu bisa mencegah kebrutalan tentara Israel. Naila hadir ya, makasih sudah hadir. Jadi cara untuk mencegah kebrutalan Israel dalam membantai umat Islam di Gaza, itu salah satunya adalah yang paling pokok itu dengan kekuatan militer. Kekuatan militer yang hebat dengan pasukan yang terlatih dikirim ke sana, tetapi sampai hari ini tidak ada yang berani. Ya, dari sampai hari ini ketika serangan pesawat tempur yang terus menghujani dengan bom-bom besar, dan juga pasukan darat masuk ke wilayah-wilayah Gaza, itu tanpa ada perlawanan. Kita pahami bahwa Hamas itu kekuatannya terbatas, ya. Israel tiap hari mendapatkan bantuan dari negara-negara lain, bantuan senjata, terutama dari Amerika. Pasokan senjata begitu mengalir, bom-bom besar dikirim ke Israel. Mereka tidak ada habis-habisnya. Ya, sementara cadangan senjata Hamas itu kan terbatas, tidak ada pasokan bantuan dari negara-negara lain, otomatis. Dan juga jumlah pasukan itu pun tidak berimbang. Ya, pertama dari jumlah pasukan tidak berimbang, juga persenjataan yang terbatas, juga tidak ada pesawat tempur yang dimiliki oleh Hamas. Ini tidak seimbang, otomatis akan sulit untuk mencegah. Maka itu butuh bantuan pasukan dari luar Gaza. Tapi sampai hari ini, sekalian, tidak ada upaya dari negara-negara Arab, baik Saudi Arabia, Mesir, dari Turki, ya, atau daerah yang lainnya, tidak ada pengiriman pasukan militer ke sana. Ya, akhirnya pada hari ini kita melihat satu kejian yang luar biasa, pembantaian tiap hari pembantaian, yang meninggal ratusan orang setiap hari. Ketika mereka sholat berjamaah langsung diberondong dengan senjata berat, habis semua. Itu badan tuh hancur ya. Kita lihat di video yang kita lihat itu kita tidak tega melihat kaki tangan itu berserakan karena kena bom-bom besar itu, ya Allah. Jadi hari ini umat Islam diuji, ya. Ada nggak sih perbantuan di antara kita? Ada nggak pertolongan di antara kita? Kalau memang umat Islam itu masih kuat-kuat ukhuwahnya, ya mereka menolong. Tapi sampai hari ini nampaknya 14 bulan berjalan, waktu yang sudah sangat lama. Udah hampir 500 hari, ya. 500 hari dibombardir. Semua sekarang sudah habis. Yang meninggal sudah mencapai lebih dari 46.000 orang. Yang luka sudah mencapai lebih dari 107.000 orang. Ya, yang tertimbun gedung-gedung juga yang tidak sempat diambil itu udah puluhan ribu orang. Nah, maka dari itu berharap dengan kejadian di Gaza ada tumbuh sebuah kesadaran dalam diri kita orang-orang Muslim untuk menjadi ukhuwah, ya. Ada ukhuwah persaudaraan antara kita dengan apa? Nanti ada
ta'awun namanya, ada tolong menolong. Ya, kita semua yang di Cikupa ini, kita tidak bisa berangkat ke sana karena kita bukan anggota militer, kita pun tidak punya senjata, dan memang kita bukan militer. Kita paling hanya bisa mengirimkan makanan, ya, uang, minuman, pakaian, obat-obatan, atau kalaupun tidak ya paling minimal doa kita, ya. Maka kepada para siswa, ya, doakan agar saudara kita di sana diberikan keselamatan, ya, diberikan pertolongan oleh Allah agar mereka diselamatkan dari kekejian dari bangsa Israel. Ya, hati kita kan udah tidak tahan lagi melihat, air mata kita sudah mengering melihat kejadian itu. Jadi minimal orang-orang yang menguatkan ukhuwah itu adalah ada ta'awun, saling tolong menolong. Ya, kita menolong semampu kita. Tidak bisa dengan jiwa kita, ya, dengan doa kita, dengan bantuan materi, ya, itu salah satunya. Jadi konsep ukhuwah itu akan bisa dibangun satu dengan ta'awun, tolong menolong, ya. Yang kedua adalah dengan takaful, kita saling menanggung beban di antara kita. Jadi ketika ada muslim yang lain, mukmin yang lain ada beban hidup yang kuat, yang cukup kuat, yang cukup berat, maka mukmin yang lain harus ikut membantunya, ikut menanggungnya, meringankan beban mereka. Jangan dibiarkan mereka menderita. Ya, yang kedua takaful, saling menanggung gitu. Nah, semua itu juga dasarnya pada apa? Adanya tafahum, saling pengertian di antara kita. Ya, saling pengertian bahwa kita itu butuh untuk saling menopang, membantu, dan saling menanggung. Ya, tanpa kita saling mengerti, kesepahaman di antara kita, ya, maka sulit bagi kita untuk saling menolong, ya, gitu. Jadi sekali lagi, rekan sahabat, juga para siswa yang dirahmati Allah, jadi peristiwa Gaza yang sudah berlangsung kurang lebih 14 bulan lebih, itu Allah ingin mengajari kita bagaimana cara membangun ukhuwah di antara kita. Ya, jadi berharap ada satu pelajaran dari diri kita. Kalau kita itu bercerai-berai, ya, tidak ada kebersamaan, tidak ada persatuan umat, wahdatul ummah, ya, maka sulit di antara kita akan membangun kekuatan sehingga orang lain dengan mudahnya melemahkan kita, menyerang kita. Nah, kalau kita punya kekuatan ukhuwah, ya, punya kekuatan ukhuwah, kebersamaan, persaudaraan di antara umat Islam sedunia, maka orang lain, orang kafir akan berpikir beribu-ribu kali. Nah, karena sekarang hari ini kita centang perenang, persatuannya masih lemah, tidak ada persatuan umat, ya, begini kondisinya. Nah, kata Allah dalam Quran surah Ali Imran, Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Pegang agama Allah, pegang Islam dengan baik, pegang ajaran Islam dengan baik. Dan juga yang kedua, jangan sekali-kali kita bercerai-berai. Kalau bercerai-berai, maka kita akan mudah dipatahkan oleh bangsa-bangsa lain, umat-umat lain yang tidak suka dengan umat Islam. Itu hal yang terpenting dari peristiwa
Gajah hari ini ya. Jadi berharap kita semua yang ada di Cikupa, Tangerang, di Indonesia dapat memahami makna daripada urgensi pentingnya memperkuat ukhuwah ya, walaupun mereka bukan warga negara kita karena beda kewarganegaraan, non jauh di sana di Timur Tengah, tapi karena mereka satu akidah ya, maka saudara kita wajib untuk membela, membantunya, menolong semampu kita ya. Tanpa pertolongan dari kita mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang anak-anak di sana teriak, mana kaum muslimin itu, mana saudara muslim itu, kami berjuang sendirian, kata mereka ya, mana nggak ada yang menolong kami. Itu jerit tangis mereka selalu terdengar, mana orang Islam itu, mana saudara muslim itu, kok nggak ada yang membantu kami gitu ya. Jihan, waalaikumsalam. Jihan, terima kasih sudah hadir ya, sudah hadir malam ini. Helen hadir di kelas 2 ya. Nah. Ya, jadi sekali lagi kajian malam hari ini tidak terlalu lama ya. Tadi karena masuknya agak lambat, ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi walaupun hanya bertemu kurang lebih 20 menit ya, kita sedikit dapat mendapatkan satu semangat di antara kita ya. Jadi untuk kemajuan Islam itu adalah yang paling pokok adalah perkuat ukhuwah di antara kita. Ayo kita bersatu padu, terlepas dari organisasi apa, partai politik apa ya, mazhab apa, dalam urusan fikih dan sebagainya. Sepanjang kita adalah muslim dengan akidah yang sama, Tuhan kita Allah, Rasul kita Muhammad, kitab suci kita adalah Al-Quran, maka itulah itu adalah harus dipegang satu persatuan umat, sehingga umat Islam benar-benar menjadi sebuah umat yang terbaik. Kata Allah, dikatakan kuntum khairu ummah, kalian semua orang Islam adalah umat yang terbaik. Allah keluarkan ke bumi ini lalu untuk apa? Muru bil ma'ruf ya, amar ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar ya. Itulah tugas kita hari ini, adalah mendorong, menyuruh, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Yang dimulai dari kita juga mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kebaikan kita bangun, keburukan kita cegah, maka hidup ini akan baik-baik saja. Dan kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia dan di akhirat. Barangkali kajian singkat malam hari ini ya, walaupun hanya sebentar saja, semoga ada dan bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya ya. Selamat beristirahat, dan besok pagi kita bisa bergabung dalam acara ngaji subuh bareng ya gitu. Nanti insya Allah mulai jam 5 sampai jam 5.30 pagi, habis sholat subuh tuh jam 5 kita mulai ngaji bareng. Kita masih terus setiap hari melakukan kajian Al-Quran, murojaah ya, murojaah tilawahnya, dan juga ada kajian singkat dari kandungan ayatnya. Berharap dengan kajian pagi subuh itu kita juga akan semakin dekat dengan Allah, juga dekat dengan Al-Quran. Demikian, terima kasih atas perhatiannya ya. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, atur nuhun, atur nuhun, atur nuhun kasadayana.